Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fazrul Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kita akan bahas tentang tryout penyuluh pertanian di part kedua, karena mungkin teman-teman sudah banyak belajar ya dari materi-materi di channel ini, di video-video yang ada di bawah, dan juga ada tryout pertama juga, jangan lupa teman-teman diisi ya. Nah, tujuan dari tryout ini agar teman-teman bisa mengasah atau mengetahui sudah sampai sejauh mana ya. Kalau untuk P3K itu kan ada ujian teknisnya, ada ujian manajerial, sosial kultur, dan wawancara. Nah, untuk ujian teknisnya itu udah sejauh mana ya teman-teman sudah belajar di bawah, karena sebelum ada video tentang manajerial, sosial kultur ya teman-teman ya. Jadi kita fokus di ujian teknis untuk P3K. Jadi teman-teman luangkan juga waktunya untuk belajar manajerial, sosial kultur, dan wawancara ya teman-teman. Sedangkan untuk yang CPNS, yang pastinya untuk SKB juga ya termasuk di sini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita bahas tentang tryout penyuluh pertanian part kedua teman-teman ya. Nomor 1, berdasarkan Permen Pan RB nomor 2 tahun 2008, jabatan fungsional penyuluh pertanian terdiri dari penyuluh pertanian A. Terampil dan madya, B. Terampil dan muda, C. Ahli dan mahir, D. Ahli dan terampil. Jawabannya adalah D. Ahli dan terampil. Kalau teman-teman buka di Permen Pan RB nomor 2 tahun 2008, jenjang jabatannya itu terdiri dari dua. Ada penyuluh pertanian ahli dan penyuluh pertanian terampil. Dimana yang ahli itu kan untuk yang S1, sedangkan yang terampil itu dari yang D3 ya, sama yang kalau yang ada itu SMA K pertanian ya. Jadi teman-teman, penyuluh pertanian ada dua ya, ahli dan terampil. Nomor 2, rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Definisi dari A. Identifikasi potensi wilayah, B. Rencana definitif kelompok tani, C. Programa penyuluhan pertanian, D. Rencana kerja penyuluh pertanian. Jawabannya adalah C. Programa penyuluhan pertanian. Jadi definisi dari programa penyuluh pertanian itu adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksana penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian ya. Jadi sebenarnya kalau berbicara program penyuluh pertanian mungkin teman-teman sudah hatam ya, karena di materi-materi saya yang di bawah itu banyak sekali membahas apa itu programa, apa itu rencana kerja penyuluh pertanian, banyak sekali ya di definisi-definisinya itu. Jadi teman-teman jangan bosan kalau saya banyak baca definisi tentang programa dan rencana kerja ya, karena itu penting sih teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3, yang tidak termasuk ke dalam pelaku utama penyuluhan pertanian adalah A. Pekebun, B. Peternak, C. Pengecer pupuk, D. Petani. Jawabannya adalah C. Pengecer pupuk. Jadi di dalam soal ini kita membahas tentang yang bukan termasuk ke dalam pelaku utama penyuluhan atau target utama penyuluhan pertanian. Tentunya jawabannya adalah pengecer pupuk. Kalau teman-teman lihat di beberapa permentan bahwa definisi dari pelaku utama yaitu petani, pekebun, peternak ya di sana. Itu di beberapa permentan. Tapi kalau teman-teman buka di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 kali ya. Di situ pelaku utama itu lengkap ya. Kalau teman-teman mau buka di sana lengkap. Petani, peternak, pekebun, terus nelayan, masyarakat kawasan di dalam dan di luar kawasan hutan. Itu juga termasuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang lebih lengkap ada di Undang-Undang
nomor 16 ya. Ada di videoku di yang bawah Undang-Undang nomor 16. Oke, terima kasih teman-teman. Nomor 4. Kegiatan penyuluh pertanian terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Di bawah ini yang termasuk ke dalam unsur penunjang adalah A. Persiapan, B. Pelaksanaan, C. Pengembangan penyuluhan, D. Pengajaran atau pelatihan pada pendidikan dan pelatihan. Jawabannya adalah D. Pengajaran atau pelatihan pada pendidikan dan pelatihannya. Jadi selain dari itu, yang dimana persiapan, pelaksanaan, dan pengembangan penyuluhan itu masuk ke dalam unsur utama dari kegiatan penyuluh pertanian. Sedangkan pengajaran atau pelatihan pada pendidikan dan pelatihan itu masuk ke dalam unsur penunjang kegiatan penyuluh pertanian. Teman-teman bisa lihat lagi di video aku yang Permen PAN-RB nomor 2 tahun 2008 ya, tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Oke, next. Nomor 5, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam kelembagaan penyuluhan pertanian adalah A. Kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, B. Kelembagaan penyuluhan pertanian swasta, C. Kelembagaan penyuluhan pertanian desa, D. Kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya. Jawabannya adalah C. Kelembagaan penyuluhan pertanian desa. Jadi inti dari pertanyaan ini adalah menanyakan yang bukan termasuk ke dalam kelembagaan penyuluh pertanian. Jadi yang tidak termasuk ke dalam kelembagaan penyuluh pertanian adalah C. Kelembagaan penyuluh pertanian desa. Karena kalau teman-teman buka lagi, kelembagaan penyuluh pertanian itu ada 3. Kelembagaan penyuluh pertanian pemerintah, yang kedua kelembagaan penyuluh pertanian swasta, dan yang ketiga itu ada kelembagaan penyuluh pertanian swadaya. Jadi yang C itu tidak termasuk ke dalam kelembagaan penyuluhan pertanian ya. Nomor 6. Balai Penyuluh Pertanian merupakan kelembagaan penyuluh yang berada pada tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Pertanian. Balai Penyuluh Pertanian merupakan kelembagaan penyuluh A. Kelembagaan penyuluhan pertanian desa, B. Kelembagaan penyuluhan pertanian swasta, C. Kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya, D. Kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah. Jadi jawabannya adalah D. Kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah. Jadi BPP atau Balai Penyuluh Pertanian itu merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah ya teman-temannya, termasuk ke dalam penyuluhan pertanian pemerintah dia. Nomor 7. Dalam melaksanakan IPW, Pak Wahyu menemukan bahwasanya petani belum tahu dan mau menerapkan pemupukan berimbang dalam pelaksanaan usaha taninya, sehingga dalam kacamata penyuluh hal tersebut masuk ke dalam masalah A. Masalah non-perilaku, B. Masalah perilaku, C. Masalah usaha tani, D. Masalah pertanian. Jawabannya adalah masalah perilaku. Jadi kalau teman-teman sudah belajar tentang identifikasi potensi wilayah kemarin, dari PRA itu ada 2 outputnya, yaitu potensi dan masalah, dan di dalamnya itu kita bahas masalah yang perilaku dan non perilaku di situ. Jadi apabila ini yang berkaitan dengan SKP, sikap, keterampilan dan pengetahuan, ini kan belum tahu dan mau ya, berarti ini belum tahu, berarti kacamatanya itu lebih ke pengetahuan. Mau tuh masuk ke dalam sikap, berarti itu dia masuk ke dalam masalah perilaku. Jadi teman-teman, jadi definisi dari masalah perilaku adalah
yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi teknologi usaha tani dari hulu sampai hilir. Jadi belum tahunya itu masuk ke area pengetahuan, belum mau berarti masuk ke area sikap. Jadi masuknya ini ke masalah perilaku teman-teman. Oke, semoga paham gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 8. Dalam merumuskan tujuan dalam programa, haruslah memperhatikan kriteria SMART. Apakah SMART itu? A. Specific, Measurable, Actionary, Realistic, dan Time Frame. B. Statistic, Measurable, Accept, Realistic, dan Time Frame. C. Specific, Measurable, Accompany, Realistic, and Time Frame. D. Sending, Measurable, Admit, Realistic, dan Time Frame. Jadi jawabannya adalah A. Specific, Measurable, Actionary, Realistic, dan Time Frame. Ini sudah saya bahas di Permentan nomor 47 tahun 2016 tentang program penyuluh pertanian. Jadi videonya ada di bawah teman-teman ya. Nanti tak tandain di atas kalau teman-teman siapa tahu mau membahas lagi tentang program penyuluh pertanian. Ya, lanjut. Oh, itu ada jawabannya teman-teman ya. Specific, Measurable, Actionary, Realistic, dan Time Frame atau SMART, yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas. Spesifik, kriteria khas. Spesifik itu kriteria khas. Measurable itu dapat diukur. Actionary dapat dikerjakan atau dapat dilakukan. Realistik sesuai kemampuan, dan time frame itu memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. Jadi itu ya teman-teman, apa itu SMART, Specific, Measurable, Actionary, Realistic, dan time frame ya teman-teman ya, ada di Permentan nomor 47 tahun 2016. Nomor 9. Imam merupakan salah satu petugas THLTB, penyuluh pertanian di suatu desa. Adapun singkatan dari THLTB adalah A. Tenaga harian lepas tenaga bantu. B. Tenaga harapan lepas tenaga baru. C. Tenaga harian lapangan tenaga bantu. D. Tenaga harapan lapangan tenaga bantu. Jadi jawabannya adalah A. Tenaga harian lepas tenaga bantu. Jadi singkatan THLTB itu teman-teman adalah tenaga harian lepas tenaga bantu ya teman-teman. Nomor 10. Dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik, kerjasama antar kelembagaan merupakan salah satu hal yang biasa. Kerjasama antar kelembagaan bisa dilakukan secara A. Vertikal, horizontal, dan lintas sektoral. B. Vertikal dan komunikasi. C. Lintas sektoral. D. Vertikal, komunikasi, dan lintas sektoral. Jawabannya adalah A. Vertikal, horizontal, dan lintas sektoral. Jadi kerjasama antar kelembagaan itu bisa melalui 3 opsi tersebut ya teman-teman. Bisa vertikal, horizontal, dan lintas sektoral. Jadi teman-teman, jawaban ini teman-teman bisa lihat di Permentan nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penyuluh pertanian ya teman-teman ya. Nomor 11. Dalam melaksanakan IPW, Pak Wahyu menemukan sarana prasarana pengairan yang kurang optimal. Dalam kacamata penyuluh, hal tersebut masuk kepada masalah A. Masalah non-perilaku. B. Masalah perilaku. C. Masalah potensi. D. Masalah pertanian. Jawabannya adalah A. Masalah non-perilaku. Jadi sesuatu yang berkaitan atau yang keluar dari SKP tadi, yang
sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu pasti masuknya ke masalah non perilaku teman-teman ya. Jadi masalah non perilaku itu adalah kondisi yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha yang berkaitan dengan ketersediaan prasarana, sarana, pendukung usaha tani. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan prasarana dan sarana pendukung usaha tani itu masuknya ke masalah non perilaku. Kalau keluar dari masalah SKP, sikap, keterampilan, dan pengetahuan, pasti masuknya ke masalah non perilaku teman-teman. Jadi itu perbedaan antara masalah perilaku dan masalah non perilaku. Kalau masalah perilaku tadi kaitannya erat dengan SKP, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kalau tidak ada kaitannya dengan SKP, berarti itu masalahnya masuk ke masalah non perilaku teman-teman. Jadi itu perbedaan antara keduanya ya. Nomor 12, proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan definisi dari A. Penyuluhan pertanian, B. Kursus tani, C. Widya wisata, D. Pertanian masuk sekolah. Jadi jawabannya adalah A. Penyuluhan pertanian. Jadi teman-teman kalau ini nggak bisa teman-teman jawab, berarti teman-teman belum selesai ya dengan materi-materi yang ada di bawah teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman pelajari lagi ya. Jadi ini sering saya ulang-ulang sih definisi penyuluhan pertanian, karena intisari dari semua kegiatan penyuluh pertanian itu adalah definisinya. Penyuluh pertanian itu adalah proses pembelajaran. Kuncinya ada di pembelajaran untuk siapa? Bagi pelaku utama, pelaku usaha. Agar apa? Agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya untuk mengakses informasi pasar dan lain sebagainya ya teman-temannya. Jadi itu. Nomor 13, perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek ABCD. Apa itu ABCD, teman-teman? A. Audiency Behavior Condition Degree. B. Answer Behavior Caring dan Degree. C. Audience Behavior Caring Degree. D. At Behavior Condition Default. Jadi jawabannya adalah Audience Behavior Condition Degree teman-teman ya. Apa itu ABCD Audience Behavior Condition Degree? Yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek kayak sasaran atau audience. B-nya behavior, perubahan perilaku yang dikehendaki. C. Condition, kondisi yang akan dicapai. Degree itu derajat kondisi yang akan dicapai. Jadi itu arti dari ABCD itu sendiri ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman lihat di Permentan nomor 47 tahun 2016 tentang program penyuluh pertanian. Jadi kalau ada yang belum paham dengan program, jadi jangan lupa scroll lagi ke bawah, ada video aku tentang Permentan 47 tahun 2016 tentang program penyuluh pertanian. Nomor 14, jadwal kegiatan yang disusun oleh para penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli berdasarkan program penyuluhan pertanian setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Merupakan definisi dari A. Identifikasi potensi wilayah. B. Rencana definitif kelompok tani. C. Program penyuluhan pertanian. D. Rencana kerja penyuluh pertanian. Jadi jawabannya adalah D. Rencana kerja penyuluh pertanian. Jadi ini sering saya ulang-ulang sih sebenarnya di materi
yang ada di bawah ya, baik itu di semua permentan ya, pasti ada ini apa itu definisi dari rencana kerja penyuluh pertanian. Jadi teman-teman bisa bedakan ya antara apa itu program penyuluh pertanian dan rencana kerja penyuluh pertanian. Kalau rencana kerja kan jadwal kegiatan, kalau program penyuluh pertanian kan tadi rencana tertulis. Kalau rencana kerja penyuluh pertanian itu jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh pertanian, baik itu terampil maupun ahli, berdasarkan program penyuluh pertanian setempat. Jadi dibuat program dulu, setelah itu disusunlah rencana kerja penyuluh pertanian sesuai dengan program penyuluh pertanian. Jadi teman-teman bisa bedakan ya antara keduanya ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Pak Wahyu dalam melaksanakan identifikasi potensi wilayah dibantu dengan menggunakan teknik A. PSK, B. PRA, C. PRB, D. PRS. Jawabannya adalah B. PRA. Apa tuh PRA kemarin teman-teman? Partisipator rural parsial ya. Ya, jadi dalam melaksanakan identifikasi potensi wilayah itu kita menggunakan teknik yang namanya itu teknik PRA. Jadi kemarin ada video yang berkaitan dengan PRA itu, yaitu bisa teman-teman lihat di bawah tentang identifikasi potensi wilayah di sana ya, di bawahnya. Jadi itu dia jawabannya teman-teman, adalah B. PRA ya. Nomor 16. Berdasarkan Permen-Pan RB nomor 2 tahun 2008, yang tidak termasuk ke dalam tugas pokok penyuluh pertanian adalah A. Persiapan, B. Pengawasan, C. Pelaksanaan, D. Evaluasi dan pelaporan. Jadi jawabannya adalah B. Pengawasan, karena pengawasan ini tidak termasuk ke dalam tugas pokok penyuluh pertanian yang tertera dalam Permen-Pan RB nomor 2 tahun 2008. Jadi tugas pokok penyuluh pertanian itu ada persiapan, pelaksanaan, pengembangan penyuluhan pertanian, dan terakhir ada evaluasi dan pelaporan. Jadi itu tugas pokok penyuluh pertanian ya teman-teman. Bisa lagi teman-teman lihat di Permen-Pan RB nomor 2 tahun 2008 ya, yang ada di bawah teman-teman ya. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, dan pengembangan penyuluh pertanian. Nomor 17. Benih dengan label biru merupakan benih jenis A. Benih pejenis breeder seed, B. Benih sebar atau extension seed, C. Benih dasar foundation seed, D. Benih pokok stock seed. Jadi jawabannya adalah B. Benih sebar atau extension seed. Jadi benih dengan label biru itu merupakan benih sebar ya, atau teman-teman sebut dengan extension sheet. Nomor 18. Dalam penyusunan program penyuluh pertanian, yang harus diperhatikan adalah unsur seperti yang diamanatkan dalam Permen-Tan 47 tahun 2016. Adapun unsur-unsur berdasarkan tingkatannya adalah A. Keadaan, hipotesis, abstrak, rencana kegiatan, B. Keadaan, tujuan, permasalahan, rencana kegiatan, C. Keadaan, landasan teori, permasalahan, pengesahan, D. Keadaan, tujuan, latar belakang, dan rencana kegiatan. Jadi jawabannya adalah B. Keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan. Jadi
Ini teman-teman bisa lihat di Permentan 47 tahun 2016 ya, yaitu yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Nomor 19, penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyuluhan pertanian merupakan definisi dari penyuluh. A. Penyuluh swadaya, B. Penyuluh swasta, C. Penyuluh pemerintah, D. Penyuluh harian. Jawabannya adalah B. Penyuluh swasta. Jadi penyuluh swasta ini adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha ya teman-teman, atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyuluhan pertanian. Jadi itu definisi dari penyuluh swasta ya. Nomor 20, Wahyu merupakan PPL baru yang ditempatkan di Desa Sukasari. Di hari pertama, Wahyu menyempatkan melakukan kegiatan IPW di desa tersebut. IPW merupakan singkatan dari A. Identifikasi persawahan wilayah, B. Identifikasi pemetaan wilayah, C. Identifikasi potensi wilayah, D. Identifikasi perakaran wilayah. Jawabannya adalah C. Identifikasi potensi wilayah. Jadi kalau teman-teman simak di video aku yang tentang identifikasi potensi wilayah, pasti sudah tahu ya jawaban dari IPW itu apa. IPW itu yaitu identifikasi potensi wilayah teman-teman ya. Nomor 21, Wahyu melakukan identifikasi potensi wilayah yang merupakan salah satu tugas pokok penyuluh pertanian pada kegiatan A. Pelaksanaan, B. Persiapan, C. Pengembangan penyuluhan pertanian, D. Evaluasi dan pelaporan. Jadi jawabannya adalah kegiatan persiapan teman-teman ya. Jadi identifikasi potensi wilayah itu kalau teman-teman lihat di Permen Pan RB nomor 2 tahun 2008, di kegiatan-kegiatan penyuluh pertanian itu ada persiapan, pelaksanaan, pengembangan penyuluh pertanian, dan evaluasi dan pelaporan. Ternyata IPW itu masuk ke dalam item kegiatan yang ada di dalam persiapan teman-teman. Persiapan ya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi ya di Permen Pan RB nomor 2 tahun 2008. Nomor 22, kelembagaan penyuluhan desa atau kelurahan yang bersifat non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama, baik perorangan maupun kelompok, merupakan kelembagaan penyuluhan. A. Kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, B. Kelembagaan penyuluhan pertanian daerah, C. Kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya, D. Kelembagaan penyuluhan pertanian swasta. Jadi teman-teman jawabannya adalah C. Kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya. Nah kalau ada bahasanya itu partisipatif ya oleh pelaku utama, itu masuknya ke swadaya, kelembagaan penyuluh pertanian swadaya. Jadi definisi dari kelembagaan penyuluh pertanian swadaya itu kelembagaan penyuluh desa atau kelurahan yang bersifat non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif. Kuncinya itu ada di partisipatif oleh pelaku utama baik perorangan maupun kelompok. Ya teman-teman, itu dia definisi dari kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya. Nomor 23, Posluhdes adalah lembaga non-struktural dari penyuluhan. Posluhdes singkatan dari A. Pos Pertanian Desa, B. Pos Penyuluhan Desa, C. Pos Petani Desa, D. Pos Petani Desa. Sama ya, apa-apa dah, bonus.
Jadi jawabannya adalah B, Pos Penyuluhan Desa. Jadi singkatan atau kepanjangan dari Posludes itu yaitu Pos Penyuluhan Desa, teman-teman ya. Ini ada di Permentan nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penyuluh pertanian, teman-teman. Nomor 24, metode penyuluhan pertanian ditentukan oleh penyuluh pertanian dengan mengacu pada kegiatan dalam A. Kalender musim, B. Peta desa, C. Programa dan RKTP, D. Diagram Venn. Jawabannya adalah C. Programa dan RKTPP atau Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian. Jadi dalam penyusunan metode penyuluh pertanian itu harus dilihat atau mengacu pada programa dan RKTPP ya, karena di programa dan RKTPP itu mereka mengacu lagi pada identifikasi potensi wilayah yang kita lakukan. Jadi ya minimal sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelaku utama dan pelaku usaha yang ada di wilayah tersebut, karena kita sudah melakukan identifikasi potensi wilayah dan IPW itu dimasukkan ke programa dan programa menjadi acuan untuk menghasilkan RKTPP. Jadi di situ kita bisa lihat metode apa yang sesuai dengan kondisi wilayah kinerja kita atau wilayah binaan kita, teman-teman ya. Jadi kita lanjut ke nomor 25. Pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh merupakan definisi dari penyuluh. A. Penyuluh pertanian swasta, B. Penyuluh pertanian swadaya, C. Penyuluh pertanian pemerintah, D. Penyuluh pertanian desa. Jadi jawabannya adalah penyuluh pertanian swadaya, teman-teman ya. Jadi definisi dari penyuluh pertanian swadaya itu adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Jadi itu definisi dari penyuluh pertanian swadaya. Jadi bedakan ya kelembagaan dengan penyuluh pertanian. Ada kelembagaan pemerintah, kelembagaan penyuluh pertanian pemerintah, swadaya, swasta. Ada jenis penyuluh pertanian swasta, ada penyuluh pertanian swadaya, ada penyuluh pertanian pemerintah juga ya. Jadi itu ya perbedaannya. Ada berapa jenis penyuluh dan ada berapa jenis juga kelembagaan penyuluh pertanian. Jadi kita lanjut ke nomor 26. Benih dengan label putih merupakan benih jenis A. Benih pokok atau stock seed, B. Benih sebar atau extension seed, C. Benih dasar foundation seed, D. Benih pejenis breeder seed. Jawabannya adalah C. Benih dasar atau foundation seed. Jadi kalau teman-teman sudah belajar tentang pertanian umum kemarin, saya bahas tentang beberapa label benih ya teman-teman. Jadi ada berapa jenis, ada 4 jenis label ya, warnanya ada warna putih, kuning, biru, dan warna ungu. Jadi teman-teman bisa lihat di video aku itu tentang beberapa jenis label benih ya teman-teman. Jadi jawaban untuk label putih itu benih dasar foundation seed ya. Nomor 27. Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani merupakan lembaga A. Kelembagaan Usaha Tani, B. Kelembagaan Petani, C. Kelembagaan Pertanian, D. Kelembagaan Ekonomi Petani.
Jawabannya adalah kelembagaan petani. Jadi definisi dari kelembagaan petani itu adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Jadi itu definisi dari kelembagaan petani ya teman-teman ya. Nomor 28. Bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas dan mencegah fungi atau cendawan merupakan jenis pestisida: A. Herbisida, B. Moluskisida, C. Fungisida, D. Insektisida. Jawabannya adalah C. Fungisida. Jadi fungisida ini yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas dan mencegah fungi atau cendawan. Fungi itu jamur teman-teman ya. Jadi ada di video aku yang tentang pertanian umum yang berkaitan dengan pestisida, jenis-jenis pestisida di situ teman-teman bisa cek-cek lagi ya teman-teman ya. Nomor 29. Pak Wahyu sedang membuat materi penyuluhan untuk disuluhkan di wilayah kerjanya. Menurut Anda, materi penyuluhan pertanian disusun haruslah berdasarkan kebutuhan dan kepentingan A. Pemilik lahan, B. Pelaku utama dan pelaku usaha, C. Masyarakat sekitar, D. Desa. Ya, jadi jawabannya itu B teman-teman ya, pelaku utama dan pelaku usaha. Sebenarnya udah ada jawabannya di bawah ya teman-teman ya. Bonus buat teman-teman. Jadi dalam penyusunan materi penyuluh pertanian itu harus berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan kelestarian sumber daya pertanian dan pengembangan kawasan pertanian. Jadi untuk menyusun materi, jadi itu yang harus diperhatikan teman-temannya. Ya, kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha. Nomor 30. Gejala khas penyakit yaitu perubahan warna daun menguning dan pertumbuhan tanaman padi kerdil dan ditularkan oleh wereng hijau merupakan penyakit A. Penggerek batang, B. Walang sangit, C. Penyakit tungro, D. Penyakit hawar daun. Jadi jawabannya adalah C. Penyakit tungro. Jadi kemarin saya sudah bahas di video saya yang berkaitan dengan pertanian umum. Jadi ada 3 yang saya bahas: label benih, jenis pestisida, dan penyakit ya, hama dan penyakit yang saya bahas kemarin. Jadi penyakit tungro itu gejala khas penyakitnya yaitu perubahan warna daun menguning dan pertumbuhan tanaman padi kerdil dan ditularkan oleh wereng hijau teman-teman. Jadi itu adalah penyakit tungro. Jadi terima kasih teman-teman yang telah klik video ini. Jadi saya berharap teman-teman untuk kalau komen di bawah berapa teman-teman yang benar dan berapa yang salah, apakah banyak yang salahnya atau banyak yang benarnya. Tapi kalau banyak yang salahnya, jadi perlu teman-teman buka lagi video-video aku yang tentang materi-materinya ya teman-teman ya, jangan dulu yang soal-soalnya. Jadi yang penting itu materinya dulu teman-teman, baru di soalnya. Dan jangan lupa juga teman-teman belajar juga, jangan hanya belajar yang uji teknisnya. Ini untuk uji teknis ya. Kalau untuk P3K belajar juga yang berkaitan dengan sosial kultur, manajerial, dan wawancara teman-teman ya, agar bisa memaksimalkan nilai teman-teman agar bisa lulus, amin ya teman-teman ya. Jadi jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa klik like, share juga ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa subscribe. Jadi agar video ini bermanfaat bukan hanya untuk teman-teman tapi untuk teman-teman yang lainnya yang sedang berjuang ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini bisa lolos teman-teman ya untuk tahun ini. Jadi
Thank you banget yang sudah support channel ini. Jadi terima kasih banyak teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.